Orang-orang goblok ndak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ulama'ana al-ajilla fil muqaddimah, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, Wakil Rais Am Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Rais Am Kiai Haji Afifuddin Muhajir, seluruh jajaran Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, para rois, para katib, khususnya katib Am Kiai Haji Ahmad Said Asrori, yang saya hormati teman-teman dari jajaran Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang saya hormati jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Rais Syuriah Kiai Ubaidillah Sodaqah, Ketua Tanfidiyah Saudara Muzammil, serta seluruh jajaran para pengurus cabang dan pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Tengah yang saya cintai, para aktivis dari Banon-Banon, hadirin sekalian, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Selamat Idul Fitri yang pertama di abad kedua Nahdlatul Ulama. Taqabbalallahu minna wa ja'alana minal a'idin al-faizin al-maqbulin, kullu am wa antum thayyibun. Mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Pak Profesor Dr. Imam Taufik, beserta seluruh keluarga besar Universitas Islam Negeri Wali Songo yang telah menuan rumahi acara halal bihalal Nahdlatul Ulama pada hari ini dan menyediakan penghormatan yang luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan berkah dari istimewa kita pada hari ini bisa menjadi tambahan energi bagi UIN Wali Songo ini di dalam khidmah
untuk mendidik para cendekiawan-cendekiawan masa depan insya Allah. Dan tentu saja juga saya ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Pasuruan yang sudah bertindak sebagai event organizer untuk acara ini dengan mengerahkan semua kapasitas yang dimiliki sehingga 3 kecamatan diangkut ke sini semua. Alhamdulillah sampai anak-anak kecil juga dibawa. Iku anake sapa wae digorene kabeh iku. Saya tadi mikir kok di sela-sela penampilan tadi kok ada lagu tentang Nabi Yusuf, ini apa hubungannya? Ya ternyata kemudian kesimpulannya karena ini yang ngajak ini anaknya Pak Yusuf jadi ya disebut Nabi Yusuf. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita menyelenggarakan halal bihalal ini tidak lain karena ingin bertabarruk kepada apa yang dulu dimulai atau boleh dikatakan sunnah yang dimulai oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah sebagaimana dijelaskan dalam video tadi. Apakah kita sesudah acara ini betul-betul sudah lebur semua kesalahan yang ada di antara kita? Ya mudah-mudahan, tapi tidak ada jaminan. Jangan-jangan pulang dari sini masih ada yang gondok satu sama lain, ya siapa tahu. Tapi yang paling penting adalah kita bertabarruk kepada amalnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Saya ingin mengingatkan sesering mungkin tentang soal ini karena ini adalah ujangan yang sangat ditekankan khususnya secara pribadi dari junjungan saya Allahyarham Syekhina Kiai Maimun Zubair ketika beliau mengatakan bahwa kita dari generasi ini, apalagi orang-orang bodoh, orang-orang potongan jelek seperti saya dan kebanyakan yang hadir ini, tidak punya makom amal sendiri. Karena amal kita ini tidak jelas ini, kalau diukur dari ukuran yang semestinya, ini tidak jelas ini masuk atau tidaknya itu enggak jelas. Karena itu kata Kiai Maimun, makom kita ini adalah makom tabarruk kepada amalnya para pendahulu kita yang soleh-soleh. Maka apakah hal bihalal ini nanti akan betul-betul bisa terlaksana sebagaimana pengertian-pengertian atau makna-makna yang berat sebagaimana yang disampaikan di dalam video tadi? Mudah-mudahan, tapi setidak-tidaknya dengan ini kita bertabarruk kepada Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Dan buat saya pribadi, ya, tabarruk itu saya yakini merupakan ainul ibadah. Karena tanpa niat tabarruk, saya curiga jangan-jangan semua amal saya ini sebetulnya enggak ada artinya, termasuk salat saya dan sebagainya. Karena tidak masuk ukuran standar menurut ukuran yang semestinya. Jadi semuanya ini tabarruk. Dan saya yakin bahwa tabarruk ini adalah bagian paling pokok di dalam thariqah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana pesan Rais Am beberapa waktu yang lalu bahwa kita bernahdlatul ulama ini menjalankan thariqah, yaitu thariqah Nahdlatul Ulama.
yang saya maknai sebagai thariqah diniyah dan thariqah ijtimaiyah. Dan yang paling pokok di dalam thariqah ini adalah tabarruk. Semuanya yang kita lakukan ini kita yakini sebagai tabarruk dengan berharap berkah. Ini adalah pondasi dari seluruh aktivisme kita di dalam berorganisasi, dalam seluruh aktivisme kita dalam berkhidmah. Dan sebetulnya ada satu lagi yang juga sangat penting dan sangat mendasar, yaitu menghindari kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Ya, tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak, yang penting jangan sampai nantang kualat. Kalau tadi dalam video tadi digambarkan bagaimana Hadratus Syekh memaknai ayat yang dititipkan oleh Syekhona Khalil, bahwa siapapun yang memusuhi Nahdlatul Ulama akan menemui kehancuran, itu intinya sebetulnya kualat kepada Nahdlatul Ulama. Maka mari kita sungguh-sungguh memperhatikan tindak tanduk kita, jangan sampai nantang kualat. Ada banyak hal yang memiliki makom mulia yang harus kita jaga betul. Ya, misalnya soal sawadul a'zam. Ketika dikatakan Rasulullah SAW, alaikum bis sawadil a'zam, ay as-sawadul a'zam minal ulama. Maka kita perhatikan sungguh-sungguh para ulama kita ini, pada saat para ulama ini bersepakat, sehingga as-sawadul a'zam minhum setuju dengan sesuatu hal, mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul a'zam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Ya, tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. As-sawadul a'zam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya as-sawadul a'zam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Ya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, ya, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul a'zam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan, gak usah nyari catatan. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli
Rasulullah Muhammad SAW. Saya ndak nanya catatan. Pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin kecuali beliau juga mendapatkan athar nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Sudah tidak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mari kita tekuni khidmah kita ini dengan dua hal ini. Termasuk mari kita perlakukan agama ini dengan hati-hati. Jangan mempermain-mainkan agama. Jangan menjadikan agama ini alat permainan, apalagi untuk memperoleh dunia. Maka dari awal saya menentang politik identitas, karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Mengajak-ngajak orang untuk ikut demi agama, padahal yang ngajak ini sebetulnya mencari dunia, yaitu jabatan dunia. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, ndak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Jangan sampai kita ikut-ikutan nantang kualat seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya ingin mohon maaf kepada seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dan seluruh warga Nahdlatul Ulama, karena ada banyak hal yang sejak awal kami agendakan dan dijanjikan oleh PBNU, terpaksa sejumlah hal tertunda terkait dengan berbagai macam agenda organisasi yang terpaksa tertunda. Karena setahun kemarin kita sungguh-sungguh jungkir balik, tungkus lumus sehingga kehabisan energi, karena semua kita kerahkan dalam rangkaian peringatan Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama. Banyak orang mengatakan kepada saya bahwa setahun ini Nahdlatul Ulama tidak masuk akal katanya. Jadi setahun ini adalah tahun yang tidak masuk akal bagi Nahdlatul Ulama, diukur dari apa yang dikerjakan dan apa yang sudah dicapai. Saya kira semua orang bisa menyaksikan bagaimana rangkaian kegiatan yang kita laksanakan dalam setahun ini sungguh-sungguh, ya saya boleh berbangga bersama-sama dengan teman-teman ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya ingin sebut saja di sini sebagai salah satu ukuran bahwa dalam setahun kemarin PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu telah berbelanja tidak kurang dari 250 miliar rupiah dalam setahun. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara masih ada banyak hal yang sudah kita agendakan dan kita janjikan terpaksa tertunda. Salah satunya Bapak Ibu sekalian adalah apa yang sudah menjadi keputusan di dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 21 Mei 2022 di Jakarta yang lalu, yaitu perintah
kepada PBNU untuk melakukan verifikasi dan validasi MBC dan ranting-ranting seluruh Indonesia. Ini penting, pertama, karena selama ini yang ngerti tentang MBC dan ranting itu cuma pengurus cabang. Karena semua SK MBC dan ranting diterbitkan oleh pengurus cabang. Dan tidak ada kewajiban untuk memberikan tembusan kepada PWNU maupun PBNU. Sehingga PBNU dan PWNU ini tidak tahu apa-apa tentang kenyataan MBC dan ranting. Pokoknya selama ini ya terima saja sak ngaku-ngakunya PC. PC ngakunya punya 5 ya 5, punya 17 ya 17, pokoknya sak ngaku-ngakunya kita tidak tahu kenyataannya. Ya. Maka penting ini untuk diverifikasi dan divalidasi ya. Supaya kita bisa ngecek ya. Ini benar-benar ada atau tidak MBC dan ranting ini. Sehingga kita lalu jadi tahu juga ini PCNU ini bisa dipercaya atau tidak. Karena kita punya pengalaman-pengalaman bahkan apalagi MBC. Ya. Kita sekarang ini ada satu agenda yang masih tertunda juga dan kami harus mohon maaf khususnya kepada warga Nahdlatul Ulama di Provinsi Papua. Ya. Karena sampai sekarang Provinsi Papua ini dalam kondisi kita bekukan, masih dalam kondisi kita bekukan, PWNU Papua. Karena kemarin dari sekitar 30-an PCNU yang ada setelah kita teliti, 18 diantaranya itu pengurusnya semuanya KTP Jayapura. Jadi PCNU Wamena, PCNU ini, PCNU sana, berbagai macam kabupaten, tapi pengurusnya KTP Jayapura. Nah ini kita anggap tidak sesuai dengan keharusan karena itu, dan karena ini sebagian besar. Lebih 60% dari PCNU yang ada ini tidak memenuhi ketentuan, karena itu kita bekukan. Nah apalagi sekarang MBC dan ranting yang kita tidak tahu apa-apa ini. Maka dalam Kombes yang lalu diputuskan, diperintahkan, dimandatkan kepada PBNU untuk melakukan verifikasi dan validasi. Dan yang lebih mendasar lagi Bapak Ibu sekalian, PBNU ini bersama-sama dengan PWNU seluruh Indonesia telah menetapkan agenda-agenda nasional yang besar-besar yang semuanya merupakan program-program yang harus terlaksana di tingkat desa. Harus terlaksana di tingkat desa. Maka kita butuh untuk memastikan bahwa di tingkat yang paling bawah dari struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama ini sungguh-sungguh ada orang-orang, ada kader-kader yang siap bekerja untuk melaksanakan program-program Nahdlatul Ulama. Nah, PBNU mohon maaf karena setahun kemarin itu kita belum sempat melaksanakan verifikasi ini. Ya. Sehingga ini tertunda, tapi kita tidak mau menunda lebih lama lagi setelah selesai harlah ya, dan kita ya kurang lebih beristirahat sedikit selama Ramadan kemarin. PBNU akan segera melaksanakan verifikasi dan validasi MBC dan ranting-ranting seluruh Indonesia bulan ini. Kita mulai bulan ini. Tim verifikasi sudah dibentuk dan akan segera bekerja. Nah karena ini bukan pekerjaan yang mudah,
bukan pekerjaan yang gampang verifikasi ini. Ini Jawa Tengah saja ini MBC-nya ada berapa? Saya dengar yang datang ada 1.600 orang. Itu ini MBC, setiap MBC berapa orang ini? 2 orang, berarti ada lebih dari 700, sekitar ada 700 MBC seluruh Jawa Tengah. Tentu tidak mudah, apalagi ranting-rantingnya entah berapa ribu. Dan mohon maaf, untuk soal verifikasi ini PBNU tidak mempercayakan kepada PW maupun PC. Kami verifikasi sendiri. Mohon maaf ini. Karena kami ingin memastikan betul bahwa ini berjalan dengan semestinya. Ya, ini mohon maaf karena ini amanat dari Kombes demikian. Karena harus betul-betul ya dilakukan dengan seksama dan valid. Nah maka memang tim verifikasi ini akan merupakan tim yang besar sekali, bahkan melibatkan banom-banom. Ya. Karena kita akan memverifikasi dokumen-dokumen, validitas dokumen, kita akan memverifikasi prosesnya. Kok bisa jadi ada MBC itu dulu ceritanya gimana? Prosesnya seperti apa kita verifikasi. Maka kita verifikasi orangnya, ada orangnya beneran apa enggak. Ini orang mana, ini harus jelas. Karena apa? Karena kita punya kebutuhan untuk melaksanakan agenda yang harus jalan sekarang. Tidak boleh lagi ada agenda yang cuma tinggal di mulut saja. Tidak boleh ada program yang hanya tinggal di atas kertas saja. Semua harus menjadi pekerjaan di lapangan. Ya. Itu sebabnya orang-orangnya juga harus jelas. Nah, ini akan kita laksanakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, nah ini mohon maaf ya, nanti PBNU ada mekanisme, ada strategi, ada planning tersendiri yang akan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh PBNU ini, ya. Nah nanti kemungkinan karena ini mepet ya, sekali lagi PBNU mohon maaf sebesar-besarnya soal ini ya. Nanti akan kami pertanggungjawabkan di muktamar nanti ya. Kalau tidak terima ya silakan ditolak pertanggungjawabannya nanti dalam muktamar yang akan datang. Ayo mohon maaf karena terlambat memulai ini akibat banyaknya pekerjaan setahun kemarin ya. Sehingga karena terlambat ini mungkin prosesnya butuh waktu. Sementara ada sejumlah PW, PC ya yang SK-nya itu jatuh tempo mepet-mepet ini. Ada yang habis Juni, ada yang Juli, ada yang Agustus ya. Nah kami ingin pelaksanaannya ini nanti dilaksanakan konferensinya ya, kalau mau konferensi harus sesudah pesertanya sungguh-sungguh terverifikasi. Nah kalau ini butuh waktu, terlalu mepet dan sebagainya, mohon maaf nanti PBNU akan memperpanjang SK dari PW dan PC yang mepet itu untuk memberi waktu supaya konferensi dilaksanakan sesudah selesai verifikasi. Jadi sekali lagi mohon maaf. Ya. Prinsip PBNU adalah bahwa semua pekerjaan, semua agenda, semua program ini harus dilaksanakan dengan tatanan yang rapi dan tertib supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Semuanya harus jelas sejak awal dengan sistem yang jelas. Ya. Nah ini prinsipnya supaya kita tidak lagi asal-asalan. Ya. Nah ini Bapak Ibu agenda paling dekat yang sedang kita siapkan. Ada satu lagi agenda karena ini juga merupakan desakan yang tidak bisa kita tunda-tunda. Yaitu bahwa
Jam'iyah ini harus segera membuktikan kerjanya di tengah-tengah warga, di tengah-tengah masyarakat. Selama ini setahun ini yang dilakukan PBNU itu cuma ngomong aja. Kita mau ini, kita mau itu, kita mau ini, kita mau itu, sehingga membangkitkan semangat banyak orang. Saya yakin ini MBC ini juga bangkit semangatnya gara-gara diomongi PBNU selama ini. Dijanjikan ada ini, ada itu. Apalagi warga semuanya bangkit semangatnya. Nah sekarang tidak bisa kita tunda-tunda lagi, PBNU dituntut untuk segera membuktikan bahwa semua itu bukan cuma omdo, bukan cuma omong doang, tapi betul-betul terlaksana sebagai kegiatan-kegiatan. Nah, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ya, kemudian menetapkan bahwa bingkai dari seluruh agenda itu nanti itu akan kita bingkai di dalam lokus target, yaitu keluarga. Ya. Jadi bingkai kita dari semua agenda ini bahwa semua program, semua khidmah, semua kegiatan yang dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini harus bisa dirasakan manfaatnya, dirasakan asarnya di tingkat keluarga-keluarga. Karena keluarga inilah unit yang paling dasar dari seluruh bangunan masyarakat. Jadi kalau kita punya program ekonomi, kita harus pastikan bahwa keluarga merasakan manfaat dari program ekonomi dari Jam'iyah ini. Kalau ada program pendidikan, kita pastikan keluarga merasakan manfaatnya. Kalau ada program keagamaan, dakwah, taklim dan lain sebagainya, harus kita pastikan keluarga merasakan manfaatnya. Maka semua agenda dan program NU ini kita bingkai dalam keluarga dan kita namai sebagai Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Di semua agenda berbagai bidang itu, ya, ini nanti semua kita bawa ke keluarga. Kita bekerja dengan dan untuk keluarga-keluarga. Itulah sebabnya nanti harus kegiatan itu harus kita laksanakan sampai menjadi kegiatan-kegiatan yang nyata, melibatkan warga dan keluarga-keluarga di tingkat desa. Ya. Nah maka nanti ini dalam waktu dekat ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menerbitkan instruksi-instruksi langsung berupa perintah kerja. Instruksi-instruksi berupa perintah kerja yang rinci. Instruksi kepada PWNU ini akan berupa perintah kerja dengan daftar pekerjaan yang rinci. Diperintahkan kepada PWNU untuk mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 dengan ukuran masing-masing. Harus dikerjakan berapa kali dalam rentang waktu tertentu, harus melibatkan berapa PC, berapa MBC, berapa orang. Harus selesai pada tenggat waktu yang ditentukan dan seterusnya. Ya. Ini rinci kepada PBNU, kepada PCNU, PBNU juga akan langsung memberikan instruksi kepada PCNU. Dengan perintah kerja yang rinci. Ya. Jadi PCNU tidak nunggu perintah lanjutan dari PW, langsung PCNU akan terima perintah dari PBNU untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Akan ada instruksi dari PBNU langsung ke MBC. MBC tidak nunggu PC. Ya. Instruksi langsung PBNU, akan ada instruksi langsung dari PBNU ke ranting-ranting NU.
Ini untuk memastikan bahwa ini pekerjaan betul-betul terlaksana. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena PBNU maklumi, ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian ini yang menjadi pengurus NU sekian lama ini, ada yang sudah 2 periode, ada yang sudah 5 periode. Jadi pengurus ini, saya kira merasakan juga selama ini bahwa kita ini punya pengurus di semua tempat, ya. Tapi selama ini tidak ada sistem yang menautkan kita bersama-sama. Sementara keadaan antara pengurus di satu tempat dan pengurus di tempat yang lain sangat beragam, sangat berbeda-beda. Nah karena itu saya dan teman-teman di PBNU melihat secara realistis bahwa kalau kita ingin betul-betul ada kegiatan merata di semua ranting, di semua desa segera, maka sebetulnya struktur organisasi ini belum cukup siap untuk melaksanakannya. Kalau PBNU ini instruksi ke PW lalu menyerahkan ke PW, harap meneruskan kepada PC akan kelamaan. Mungkin 3 tahun lagi baru PC dapat instruksinya dari PW, nunggu 5 tahun baru MBC dapat dari PC dan seterusnya, kelamaan. Ya kita jujur saja, realitasnya memang seperti itu. Struktur ini belum terbiasa dengan cara kerja ini. Saya sudah beri disclaimer jauh-jauh hari sebelum muktamar ya, bahwa ya kalau PCNU dan PWNU ini nekat memilih saya dan saya jadi ketua umum beneran, maka insya Allah ini semua akan lebih pusing dan lebih capek insya Allah. Itu janji saya sejak awal. Dan sekarang saatnya saya menepati janji. Maka ya ini resiko, salah sendiri ya, dulu milih saya. Kalau yang dulu tidak ikut milih saya sekarang ikut pusing, ya itu apa boleh buat, nasib sampean memang seperti itu ya. Terima saja. Ya. Nasib. Tapi ini harus terlaksana betul. Jadi saya ajak Bapak Ibu sekalian, seluruh jajaran pengurus NU ini untuk menyiapkan diri, lahir batin, mental maupun fisik, bahwa kita akan bekerja dengan cara yang baru. Yaitu cara yang bisa memastikan bahwa warga, masyarakat secara luas, warga NU khususnya sungguh-sungguh merasakan manfaat yang nyata dari khidmah Nahdlatul Ulama. Nah, sebagai bagian dari komponen operasional yang kita butuhkan untuk memastikan ini semua, Bapak Ibu sekalian, maka PBNU membentuk apa yang kita namakan sebagai Satuan Tugas Gerakan Keluarga Maslahat NU, Satgas Khusus. Satgas Khusus ini kita bentuk di tingkat pusat dan kemudian akan menjadi satgas yang struktural sampai ke tingkat desa. Jadi nanti akan ada satgas provinsi, satgas kabupaten kota, satgas kecamatan, satgas desa dan kelurahan untuk gerakan keluarga maslahat NU ini. Dan lagi-lagi mohon maaf, kita tidak mempercayakan kepada PWPC dan MBC untuk membentuk satgas ini. PBNU akan membentuk sendiri sampai ke desa. Ya, ini mohon maaf. Ya. Nah, nanti dulu. Ya. Kenapa kita lakukan ini semua? Ini merupakan strategi untuk mengubah. Kita tahu bahwa kita punya kebiasaan berpuluh-puluh tahun tentang bagaimana kita mengelola organisasi ini. Dan kita sekarang ingin membentuk cara baru. Ya. Maka kita harus bikin instrumen untuk mendorong supaya cara baru ini bisa terlaksana. Apa manfaatnya Satgas ini? Manfaatnya Satgas ini adalah sebagai pendukung dari apa yang diperintahkan oleh PBNU kepada struktur pengurus ini.
Maka saya katakan ya, bahwa tamsil dari Satgas ini adalah seperti OC dari kegiatan-kegiatan, sementara struktur NU, PW sampai ranting ini sebagai SC-nya. Saya akan sampaikan kepada Satgas bahwa kalau dalam pelaksanaan pelaksanaan program ini nanti ya, pengurus PWNU sampai ke ranting NU ini butuh mengejar sesuatu, maka Satgas yang harus lari mengejarnya. Kalau ada beban yang harus ditanggung oleh PWNU, PC sampai ke ranting, Satgas harus menyediakan pundak mereka untuk memikul beban itu. Jadi nanti Rois Suriah, Ketua Tanfidiyah, mulai PW sampai ranting ini sudah pokoknya perintah saja. Nggak usah ikut-ikutan ngusungi kursi. Biar Satgas yang ngusung-ngusung gitu ya. Ya, ndak usah lari-lari ke sana kemari misalnya ngantar undangan dan sebagainya. Suruh Satgas untuk jalan ya, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis itu. Ya. Karena ini nanti perintahnya tetap perintah kerjanya kepada struktur pengurus NU, perintah kerjanya. PW, PC, MBC, ranting. Ya. Nah Satgas nanti akan memberikan dukungan. Nah ini Bapak Ibu sekalian merupakan strategi yang dibangun oleh PBNU untuk merubah ya, konstruksi keorganisasian kita. Untuk merubah cara kerja kita secara keseluruhan. Ya. Ini memang nanti akan menjadi pekerjaan-pekerjaan dengan volume yang besar. Volume yang besar. Sejak awal kita sudah bicara tentang pekerjaan-pekerjaan dalam volume yang besar. Soal pelatihan kader misalnya, ya, kita sudah bicara tentang keharusan melaksanakan pelatihan tidak kurang dari 3.500 kali pelatihan setiap tahunnya nanti. Ini volume pekerjaan yang besar. Apalagi gerakan keluarga maslahat ini akan banyak sekali pekerjaan nanti. Tapi jangan khawatir, ya, tempo hari itu ada MBC yang lapor ke saya ini karena MBC Rembang, ya saya terima. Kalau selain Rembang, ya sebetulnya ya ini tidak prosedural. Ini saya bilang ini MBC kok lapor PB ini gimana? Cabangnya kemana? Nah, ini kalau ndak kenal ya karena ya lalu bicara tentang kesulitan mencari uang untuk membeli tanah buat membangun kantor. Nah ini banyak yang haha semua, banyak yang ngalami. Ya saya katakan bukan karena PBNU nggak punya duit. Kalau saya Yahya Stakuf ya memang jelas nggak punya duit. Tapi PBNU punya duit. PBNU punya duit tuh bisa belanja 250 miliar itu kalau enggak punya duit dari mana? PBNU punya duit. Tapi bukan untuk membelikan kantor MBC. Ini untuk macam-macam pekerjaan yang sudah kita susun. Nah saya bilang begini sajalah. Saya bilang kalau memang sulit ya enggak usah dibeli. Lah ini sudah terlanjur borek, jual lagi saja. Ya, saya bilang begitu, sudah gimana lagi? Nanti dianggap wah ini PBNU nggak tanggung jawab. Ya memang itu bukan tanggung jawabnya PBNU. Karena begini Bapak Ibu ya, ini prinsip ini tolong dipegangi baik-baik ya. Nahdlatul Ulama ini adalah asarun nubuwah. Nahdlatul Ulama ini asarun nubuwah, labet dari nubuwah Rasulullah Muhammad SAW. Ya, maka tidak mungkin, mustahil, tangeh lamun
Nahdlatul Ulama ini dibiarkan terlantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita yakini kalau kita memang butuh apa-apa, kalau Nahdlatul Ulama ini butuh apa-apa, pasti ada. Pasti ada. Kalau memang butuh. Nyatanya kemarin kita butuh 250 miliar, ada. Kita butuh apa saja, kalau memang butuh pasti ada. Nah kalau tidak ada berarti tidak butuh. Kalau tidak butuh ya jangan dipikir, tidak butuh kok. Kalau tidak butuh tidak usah dipikir. Kayak kantor tadi itu teman-teman itu bilang, mana MBC Sulang datang nggak ini MBC Sulang ya? Katanya sudah punya selama ini bikin masjid sekian banyak, jadi kok ndak punya kantor. Ya ono ya ini duwe iso gawe masjid kok ora duwe kantor. Bisa bikin masjid kok tidak punya kantor. Saya bilang kalau tujuannya itu punya, kalau tujuannya itu duwe, ya itu ya apa jare ngenteni rezekine pangeran saya bilang. Ya. Kalau motivasinya itu kepengen punya, yaitu ya apa kata rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rizki ya punya, kalau enggak ya apa boleh buat. Ya. Tapi punya itu belum tentu butuh. Nah kalau sampai niatnya cuma punya kantor, tapi sampean belum punya pikiran kantor itu mau dipakai apa. Ada kebutuhan apa terhadap kantor itu, sampean belum punya pikiran ke sana, ya sudah nunggu rezekinya Allah saja. Lah kok bikin masjid bisa? Karena nggak ada orang yang bikin masjid karena kepengen punya masjid, itu nggak ada. Orang bikin masjid itu karena ingin mewujudkan manfaat dari masjid, bukan karena kepengen punya masjid. Maka sekarang butuhnya dulu apa? Kalau butuh pasti ada. Kalau tidak ada berarti tidak butuh, tidak usah dipikir. Ya, yang kedua, NU ini kalau memang harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, perlu melakukan apa yang harus dilakukan, pasti mudah. Mustahil sulit. Tidak mungkin sulit, pasti mudah, pasti. Kalau sesuatu memang perlu kita lakukan, pasti mudah. Capeknya sudah karuan, tapi pasti mudah. Setahun kemarin ini PBNU ini jungkir balik bikin segala macam kegiatan itu, tidak ada yang sulit. Semuanya mudah, capek iya, tapi gampang gitu loh. Sampai semua yang terlibat itu bilang gampang. Bahkan di luar pengurus ada yang namanya seniman, namanya Tohpati. Ya, jadi ketika kita mau bikin harlah itu, kita minta kepada Kiai Mustafa Bisri untuk menggubah syair tentang 1 abad NU. Dan dalam waktu singkat beliau selesaikan dengan mudah. Hanya beberapa jam sudah jadi. Kemudian kita serahkan syair ini kepada seniman namanya Tohpati untuk membuatkan lagunya. Dia selesaikan dengan mudah. Saya heran kok semudah ini gitu. Hanya dalam waktu singkat beberapa jam jadi. Kita minta kepada ADMS untuk membuat aransemen orkestra itu berapa ratus alat musik. Untuk lagu apa Yalal Waton, Jumbara Reka, ada lagu Selawat Asghil, ada Allah Hai dan lain sebagainya. Dan dia memberi kesaksian beliau menyelesaikannya dengan mudah. Semuanya dimudahkan karena perlu.
Maka jangan khawatir, kalau memang perlu dilakukan pasti mudah. Tidak mungkin sulit. Kalau sulit berarti tidak perlu. Tidak usah dipikir. Ya, itu saja ukurannya. Kalau memang harus, kalau memang perlu pasti mudah. Kalau sulit berarti tidak perlu. Tidak usah dipikir. Maka mari kita yakini insya Allah semua yang memang harus kita laksanakan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kita ini, insya Allah pasti mudah. Yang kita butuhkan pasti ada. Ya, asal kita sungguh-sungguh berkhidmah. Nah, apa tujuan dari semua yang kita lakukan ini Bapak Ibu sekalian? Memang kita punya gagasan-gagasan konseptual yang konstruktif tentang semua ini, tapi pada dasarnya semua kembali kepada asal thariqah Nahdlatul Ulama ini. Bahwa kita ingin bertabarruk kepada Nahdlatul Ulama. Semoga ini semua menjadi ikhtiar-ikhtiar yang mardiyah, yang mubarakah, dan kita semua betul-betul bisa masuk ke dalam janji Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari bahwa barang siapa mengurusi Nahdlatul Ulama akan diakui sebagai santrinya, dan barang siapa menjadi santrinya akan didoakan beserta segenap sanak keluarga dan anak cucunya, semoga dikaruniai husnul khotimah. Nah, khusus menyangkut masa-masa momentum politik ini, ya, ini sebetulnya saya tidak pengen ngomong, tapi pasti ditunggu-tunggu orang, jadi saya harus ngomong. Nanti Roesam akan memberikan penegasan lebih lanjut bahwa yang penting sekali lagi saya tegaskan, Nahdlatul Ulama tidak punya kepentingan apapun terhadap politik Indonesia ini selain keselamatan bangsa dan negara. Pokoknya kepentingan kita bangsa negara ini selamat, itu saja kepentingan kita. Apakah ini berarti kita tinggal diam? Kalau selama ini saya bilang kita tidak boleh berpolitik secara berpolitik praktis, ini bukan berarti kita tidak tinggal diam, enggak. Karena kita harus mengawal demi keselamatan bangsa dan negara. Kita konsolidasi betul-betul supaya warga kita ini nanti tidak diseret-seret, dipecah belah oleh entah siapa untuk kepentingan politik masing-masing. Mari kita konsolidasi sungguh-sungguh. Dan jangan khawatir kalau memang ada apa-apa yang terkait dengan keselamatan bangsa dan negara, Nahdlatul Ulama tidak akan tinggal diam. Kita akan bergerak dengan segala kemampuan yang kita punya untuk sungguh-sungguh menjaga, mengupayakan keselamatan bangsa dan negara ini. Ya. Maka dengan ini saya berharap semua orang bersiap-siap. Ya. Semua orang bersiap-siap, seluruh pengurus bersiap-siap, setiap orang kader bersiap-siap, setiap warga Nahdlatul Ulama bersiap-siap. Ya, mari kita jaga keselamatan bangsa dan negara ini. Dan pada saat kita harus bertindak, siap bertindak. Demikian saya kira, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.